Terima kasih Anda tetap bersama kami, pemirsa Desa Tanpa Daratan. Mungkin itu yang saat ini pantas disematkan pada Desa Timbul Slogo di Kecamatan Sayung di pesisir pantai Kabupaten Demak. Bagaimana tidak, desa ini sepanjang tahun hampir selalu direndam air laut, terlebih jika sedang ada gelombang laut pasang atau rob. Desa Tanpa Daratan, mungkin itu yang saat ini pantas disematkan pada Desa Timbul Slogo di Kecamatan Sayung di pesisir pantai Kabupaten Demak. Bagaimana tidak, desa ini sepanjang tahun hampir selalu direndam air laut, terlebih jika sedang ada gelombang laut pasang atau rob. Rob yang menerjang memutus akses jalan hingga nyaris menenggelamkan perkampungan warga. Perkampungan yang berada sekitar 7 km dari Jalan Raya Pantura Demak Semarang ini kini seluruhnya terendam genangan rob. Beginilah kondisi Desa Timbul Slogo, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak saat terjadi gelombang pasang atau biasa disebut dengan rob. Ratusan rumah terendam antara setengah hingga 1,5 meter. Bahkan ketika gelombang tinggi di Laut Jawa, ketinggian genangan mencapai 2 meter. Saya mencoba mengikuti aktivitas warga sekitar yang harus menggunakan perahu untuk akses di dalam hingga keluar masuk desa. Ironisnya, hanya ada 2 perahu bantuan dari Ormas yang dioperasikan sebagai ojek perahu ini. Warga mengaku tidak ada pilihan lain kecuali beradaptasi dengan alam. Jadi praktis kegiatan lumpuh ya, kalau kegiatan masak-memasak terganggu juga? Ya, sangat terganggu. Ya. Kalau selama ini ada kesulitan nggak? Misalnya pasokan kebutuhan sembako terganggu dengan... Kalau tidak terganggu, pasti kesulitan. Kan nggak ada padi apa Nggak ada ya? ya pasti air laut semua kan, nggak ada. Sebenarnya warga tak cuma pasrah, mereka sempat meninggikan jalan hingga rumah mereka, namun upaya tersebut sia-sia karena genangan terus meninggi. Awalnya warga di desa Dukuh Timbul Slogo ini mencapai 500 kepala keluarga. Namun karena sebagian besar sudah pindah, saat ini hanya ada 140 kepala keluarga saja. Warga yang memiliki cukup uang lebih memilih pindah ke tempat lain yang lebih aman. Sementara yang lain memilih bertahan karena tak punya pilihan. Sementara ini deretan panggung kayu ini dijadikan akses warga dari satu rumah ke rumah lain. Itu pun mereka bangun secara swadaya. Warga berharap pemerintah bisa memperbaiki akses jalan yang terputus dan mengirim bantuan air bersih secara berkala untuk kebutuhan minum dan MCK. Minta jalan Pak, ada jalan tok lah. Kalau keluar masuk atau kalau kerja itu penak. Jalan satu terutama jalan, kedua mau minum, kalau minum itu Pak ada sini tuh rekoso Pak, minum kanggo air bersih itu rekoso Pak. Terutama jalan mintanya sini, walaupun di sini dibetah-betahkan, ditahan-tahankan, yo mintanya jalan semua sini lah, keluar masuk itu kepenak. Kalau ada orang sakit, kalau ada yang mengelahirkan juga kepenak. Nah, kalau orang sekolah anak kecil kepenak. Atas fenomena ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak, Rodatin Suryandari menyatakan ada sejumlah upaya jangka pendek dan jangka panjang yang dipersiapkan untuk mengatasi rob ini. Untuk Dukuh Timbul Slogo itu kita ada penanganan jangka pendek dengan jalan, kita menguruk jalan, juga perbaikan jembatannya. Tahun ini juga dianggarkan lagi, jadi sedikit-sedikit kita mengarah ke Dukuh Timbul Slogo. Namun untuk penanganan Sayung secara umum itu justru kita sudah mengusulkan dan sudah sampai ke ranah Bappenas itu terkait adanya kita meminta tanggul laut yang menempati aset jalan kabupaten. Jadi jalan kabupaten kita yang sudah terputus, yang sudah kena air itu nanti kita usulkan untuk jadi tanggul laut. Program Tanggul Laut yang diperkirakan menelan biaya 125 miliar rupiah tersebut dinilai sebagai pilihan tepat untuk mengatasi rob di kawasan pesisir pantai Demak. Dari Demak, Jawa Tengah, Samsul Arifin, TV One mengabarkan.